Arai teleportasi rusak? Tanda seru. Qin Yichen menoleh. Dia baik-baik saja ketika dia datang. Namun, pada saat Qin Yichen menoleh, dia melihat susunan teleportasi di Wentian pas meredup satu persatu. Lalu ada suara frustasi Kewensan. Ah, susunan teleportasinya rusak. Batuk, rusak lagi. Bisakah Anda menjadi profesional? Sudah berapa lama ini diperbaiki? Qin Yichen tercengang di tempat. Dia menggunakan waktu dan ruang untuk melihat bahwa ini jelas diisyaratkan oleh Ke Tiangxuan sekarang bahwa susunan teleportasi rusak. Dan bagaimana mungkin lusinan susunan teleportasi di Tiangwan pas rusak? Tanda seru. Pasukan Istana Surgawi tidak begitu mengerikan ketika datang. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa dia akan melangkah ke Gunung Kewen Kaisar. Dan dia bahkan tidak bisa memperbaiki susunan teleportasi. Pada saat ini, saya melihat Putri Wenxing mengepalkan tangannya. Wajahnya menyeringai, cerah dan indah. Kayu. Orang tidak ingin mengganggu kultivasi Anda. Tetapi siapapun yang merusak susunan teleportasi akan disalahkan pada mereka. Sudut mulut Qin Yichen bergerak-gerak, dan dia sepertinya mengerti mengapa dia harus pergi lebih awal. Dia mengerti lebih baik mengapa Demon Yue Kong tidak menghentikan keluar dari kelas dari awal selama 3 bulan. Dan Kaisar Iblis tidak berencana untuk memperbaiki formasi teleportasi. Melihat ekspresi penyesalan di wajah Ke Tiangxuan, Qin Yichen hanya merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi ke surga. Karena 90% orang kuat di Wentiangwan bermarga Ke. Gemuruh. Jalan yang menjulang tinggi perlahan naik, dan Ke Wenwan berdiri di tembok kota untuk bertugas dan sekelompok tentara klan Kaisar dan Dewa Kaisar tersenyum dan melambai, dan senyum mereka sangat cemerlang. Kakak ipar, bersenang-senanglah. Tidak ada perang akhir-akhir ini, jangan khawatir untuk kembali. Pada hari itu, Putri Wenxing memegang tangan Qin Yichen, dan saat matahari terbenam, sosok keduanya tampak ramping. Namun, begitu matahari terbenam tiba, Qin Yichen mengeluarkan kapal perang Feng Qing. Jika Anda menggunakan kapal perang Feng Qing, Anda seharusnya bisa tiba dalam waktu kurang dari sebulan. Bagaimanapun, kapal perang Feng Qing adalah kapal perang yang Kaisar Ke menikahi Permaisuri Sixia di masa lalu. Keduanya sudah menjadi kaisar saat itu, jadi spesifikasi kapal perang juga dapat membawa kekuatan kaisar. Sekarang Qin Yichen tidak seperti dulu lagi. Dia merasa bahwa kapal perang Feng Qing pasti bisa mencapai klan penenun ilahi lebih awal. Namun, begitu suara Qin Yichen jatuh, dia merasakan tatapan yang sangat kesal, dan perahu yang melambangkan cintanya pada Putri Wenqing bergetar hebat. Putri Wenqing menatap Qin Yichen, dan tiba-tiba kebencian yang kuat di matanya yang cerah berubah menjadi sentuhan perhatian yang bajik. Kayu, tujuan kapal perang Feng Qing terlalu jelas. Bagaimana jika kita melewati ras lain dan diperhatikan dan melaporkan keberadaan kita ke surga? Apa yang harus kita lakukan jika kita dicegat? Qin Yichen terkejut. Bisakah kamu mengemukakan alasan ini? Silahkan. Berita bahwa Yao Yue Kong akan pergi bersama mereka. Saya khawatir itu akan diteruskan ke Kaisar Yuan Tian melalui eyeliner Wen Tiangwan. Serangan diam-diam. Masih terekspos. Pengadilan surgawi benar-benar ingin mengirim orang kuat yang bahkan membunuh Yao Yue Kong. Jadi tidak perlu melakukan serangan diam-diam. Namun, Yao Yue Kong memiliki wajah yang tenang. Seolah-olah dia tidak mendengarnya di sampingnya. Qin Yichen mengertakkan gigi. Berpikir bahwa dia memang saudara baikku. Baiklah, ayo, terbang. Bagus. Putri Wenqing melompat ke udara dengan penuh kegembiraan pada saat itu. Seolah-olah seekor oriole kuning dari lembah mengelilingi Qin Yichen dengan sukacita. Namun, Qin Yichen menghilang dalam sekejap. Wenqing, apakah menurutmu cara ruang dan waktu saya bagus? Dengan kecepatan saya, itu tidak akan jauh lebih lambat dari kapal perang Feng Qing. Gang Beng. Tatapan yang sangat kesal menembus lapisan ruang, membuat Qin Yichen tidak berani bergerak saat itu. Tenang. Pastikan untuk tenang. 3 bulan ini adalah kesempatan bagus untuk menyempurnakan kayu menjadi kayu yang tidak lagi busuk. Putri Wenxing memperingatkan dirinya sendiri seperti ini, dan kemudian mengangkat senyuman berbudi luhur. Kayu, kamu seperti ini. Kehilangan kekuatan ilahi terlalu parah. Jika kamu ditangkap oleh surga, jika kamu menghadapinya, kamu akan tidak puas dengan yang ilahi. Kekuasaan dan menderita kerugian. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Siapa yang bisa membantah ini? Secara khusus, Yao Yue Kong mengangguk dengan anggukan. Itu benar. Dan meskipun saya menggunakan bulan terang untuk terbang lebih cepat, fluktuasi prestise kaisar di sepanjang jalan terlalu jelas. Itu hanya untuk memberitahu surga di mana kita berada. Mata Qin Yichen membelalak. Ini, apakah ini temannya? Apakah Nihma menyerangnya lagi? Ke Tiangxuan berpikir dengan tatapan serius. Demi keselamatan, mari terbang lebih lambat. Bagaimanapun, jika ada cukup waktu, kita pasti bisa mencapai klan Senzi dalam 3 bulan. Kamu bisa melakukannya. Untuk memeluk cucunya secepat mungkin. Dia melakukan semua yang dia bisa. Kakek kedua benar. Putri Wenxing setuju di tempat, dan kemudian terbang ke sisi Qin Yichen, seolah-olah lengan giok dari akar teratai memegangi tangannya.
Tampaknya dikatakan bahwa dalam 3 bulan ke depan, keduanya tidak akan terpisahkan, terlepas dari matahari dan bulan. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Tiang Xuan Ke terbang ke Yao Yue Kong saat itu juga, batuk sedikit, meminta nasihat. Teman Yue Kong, saya mengalami kebingungan dalam latihan saya tahun ini. Dapatkah Anda bertanya? Teman, teka-teki. Yao Yue Kong melirik pasangan yang telah melompat ke Laut Chaos bersama-sama, dan langsung setuju, mudah untuk mengatakannya. Kemudian Yao Yue Kong dan Ke Tiang Xuan terbang di tempat, dan ketika yang terakhir pergi, mereka tidak lupa memberi perintah. Aku harus berkonsultasi dengan Taois Yue Kong di jalan. Jika kamu tidak peduli melihat kalian berdua, kamu harus berhati-hati. Yao Yue Kong tidak lupa memberikan sorak-sorai untukmu, mencoba membuatku menjadi ayah baptis dari penampilan anak yang menyemangati itu. Di langit pada malam hari, hanya ada 2 orang, Qin Yichen, yang seperti lem, dan Feng Nianwu yang sangat menarik perhatian. Ahem, Tianxing, kita harus melewati banyak balapan di sepanjang jalan. Aku akan terus maju dan mengurusnya. Kemudian Feng Nianwu berubah menjadi pelangi ilahi dan terbang menjauh. Qin Yichen melihat ke belakang yang pergi, mengangkat tangannya untuk berhenti, tetapi menemukan bahwa kedua tangannya dipegang oleh Putri Wenqing. Penatua Nianwu, Anda kenal saya. Saya Yichen. Yichen. Semuanya hilang. Putri Wenqing melihat sekeliling lingkungan yang kosong kecuali titik-titik cahaya bintang, mengerucutkan bibirnya, seolah-olah dia takut, dan lengan giok menahan Qin Yichen lebih keras, seperti liontin. Kayu, kakek kedua dan Tuan Muda Yue Kong tidak ada di sana. Jika kita menghadapi penyergapan, Anda harus melindungi saya. Tubuh Qin Yichen bergetar. Dia mengakui bahwa rambut Putri Wenqing saat ini sangat lembut dan lembut, tetapi dia jelas tersenyum. Tertawa liar. Hahaha. Langitnya besar. Tetapi aku dan kamu, putri ini tidak percaya bahwa selama 3 bulan, bahkan sepotong kayu pun dapat memiliki cerita. Kayu, kamu bisa melihat pegunungan dan sungai yang indah, dan vegetasi yang tenang. Ayo berkemah di sana. Kamu adalah pembangkit tenaga listrik alam Tao, jadi kamu tidak perlu tidur. Mereka telah berlatih selama lebih dari 2 tahun, dan mereka tidak berhenti sejenak pun, sangat lelah. Oke gelombang, aku akan membuatkan sup untukmu. Aku membuat kontrak dengan surga. Aku tidak akan diam-diam melepaskan buta perca kali ini. Jadi, setelah beberapa saat, api unggun muncul di lembah yang indah, dan para putri dan jenderal dengan pikiran mereka sendiri,